Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Tri Mulyani Ling dari Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pagi ini agenda sekolah kami SDNPU Colomadu adalah awal lusanah tahun pelajaran 2022-2023. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan program sekolah, pengenalan guru karyawan, dan pada kesempatan ini pula akan diisi dengan seminar parenting dengan narasumber Bapak Ian Sufyan, SPDMA, salah seorang dosen UAD Yogyakarta, dengan tema membangun sinergi antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan anak. Mari saksikan kegiatan awal lusanah berikut ini. Sebagian para wali murid sudah hadir. Kita mendengarkan Mares SDNPU Colomadu. Yang kami hormati Bapak Mukawim Sarjana Pendidikan Islam selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pondok 9 Colomadu. Yang kami hormati Bapak Ian Sufyan Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku pembicara inti pada acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati orang tua wali murid kelas 1 SD Muhammadiyah Program Unggulan tahun ajaran 2022-2023. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SD Muhammadiyah Program Unggulan. Di awal, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga pada pagi yang cerah ini masih memberikan kenikmatan serta kesempatan kepada kita semua untuk
الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين Karena hari ini kita ada materi ini temanya membangun sinergi antara orang tua dan sekolah dalam pendidikan anak. Nah, nanti kita akan dikupas lebih lanjut oleh beliau Bapak Ian Sofyan. Selanjutnya, kami juga mohon maaf seandainya ada yang kurang dari kami dalam pelajaran hari ini. Mohon dimaafkan dan nanti kedepannya mohon nanti untuk kemajuan kajian ini kami harapkan Bapak Ibu punya masukan, punya saran, punya kritik yang bisa ke sekolah untuk kemajuan bersama. Baik, itu saja saran dari saya. Selanjutnya, Bapak Ibu kan sudah menerima ini fotokopian ya materi terkait dengan program kerja. Bapak Ibu sampaikan program kerja ya secara global yang kami tulis juga belum semuanya ya. Ini hanya proses komunikasi antara sekolah dengan ayah bunda sekalian supaya kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Bagaimana mendidik putra putrinya dengan proses layanan pendidikan yang berbeda. Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah saja, melainkan juga tanggung jawab bersama. Kalau Kiai Haji Wataran menyampaikan ada 3 ranah pendidikan, ya, di mana yang berkewajiban mendidik anak-anak pada bangsanya adalah pertama keluarga tentunya di mana kedua lahir dan dibesarkan. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari peran sekolah atau institusi pendidikan. Dan jangan lupa karena sekolah keluarga itu berada di masyarakat, maka masyarakat itu juga berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Hari ini kita hanya membahas 2 domain, yaitu sekolah dan orang tua atau keluarga. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah sekalian sinergi pendidikan antara sekolah dan keluarga. Kenapa ini penting disampaikan? Karena dalam faktanya di lapangan banyak sekali ketimpangan dan masalah-masalah hanya gara-gara beda persepsi antara proses pendidikan yang terjadi di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Contoh kecil, misalkan pada saat pembiasaan dari kegiatan-kegiatan keagamaan ada morning prayer, jadi berdoa atau beribadah di pagi hari. Kalau di sekolah sudah dibiasakan mulai yang pertama kemudian untuk terbiasa sholat duha, tapi kemudian di rumah tidak dibiasakan, barangkali nanti anak tidak akan terbiasa untuk melaksanakan sholat duha. Karena di sekolah disuruh oleh gurunya, karena di sekolah kemudian dipilih oleh gurunya, sementara di rumah tidak ada yang mengingatkan, tidak dari level 1 sampai 10 itu mudah karena kurang semangat, kurang gairah dan suaranya belum keluar sepertinya ya. Mulai bukan keluarkan, jangan ingat dulu pendidikan panci motor disimpan dulu nanti sekarang kita fokus dulu kegiatan kita agar belajar itu boleh ya. Yuk kita sekali lagi, tapi ini sudah tidak simulasi ya, langsung saja. Yuk 1, 2, 3. Ini serta hatiku serta jiwa serta sekolah serta mana hatiku serta Baik, terima kasih. Tidak hanya sekedar nyalakan kompor, kemudian airnya dituangkan ke dalam wadah, ke dalam panci, dan kemudian memasak.
Memasak air yang sederhana saja pasti ada ilmunya. Apalagi kalau kita mau mendidik anak, pasti juga ada dasar ilmu. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu, ketika mendidik juga kita harus benar mendidiknya. Supaya kalau dasarnya dengan cinta dan proses pendidikannya benar, maka akan tumbuh dan berkembang. Ya, anak-anak kita itu menjadi pribadi yang kemudian tumbuh kembangnya optimal. Tapi balikannya, kalau proses pendidikan kita keliru, maka yang terjadi masalah dan kemudian proses itu tidak bisa diulang. Ini catatannya nih. Jadi kalau ayah bunda bekerja banting pulang siang sampai malam, bahkan tengah malam baru pulang, begitu terkumpul harta, benda, jabatan, suatu saat hilang. Apakah harta, benda, dan jabatan itu bisa dibilang lagi? Insya Allah bisa ya. Tapi kalau ayah bunda banting tulang siang malam, bahkan tengah malam pulang, tapi lupa melakukan proses pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, maka proses itu tidak bisa akan diulang karena anaknya terus bertumbuh ya, dari pribadi anak-anak menjadi remaja dan ada yang sering juga mau nggak apa karena masing-masing berbeda kondisi ya. Nah, kalau saya contohkan misalkan suatu saat Ananda misalkan panjenengan jewer, kita apa yang Anda rasakan? Sakit tidak kalau jewer? Sakit. Apakah anak memahami ketika jewer? Misalnya apa? Dulu itu apalagi jewer sambil marah. Anak tidak tahu salahnya apa tiba-tiba dijewer, disalah-salahkan gitu, di depan teman-temannya yang kira-kira bagaimana tuh di depan teman-teman yang lain dia sambil marah-marah. Apa yang mereka ingat? Yang mereka ingat itu rasa sakitnya bukan di telinganya, tapi di hati dan di pikiran. Kalau dia itu nakal, kalau dia itu tidak patuh sama orang tua, dia layak mendapatkan hukuman jeweran dan marahan dari orang tuanya, kemarahan dari orang tua. Kalau kita teliti lebih jauh lewat ilmu psikologi, ternyata ada dampak negatifnya juga sekalian. Itu namanya setel, hanya jewer, hanya dorong, hanya memarahi, hanya membentak, ya, hanya kemudian menarik. Misalkan pada saat ayah bunda mengajak putra putrinya bangun pagi itu susah atau mudah kira-kira? Bangun pagi itu bisa mudah atau mungkin hal sepele. Tapi kalau itu sering dilakukan seperti ini, anak laki-laki bunuh ibu kandungnya hanya karena sering dimarahi. Dimarahi apa sepele? Tidak boleh merokok karena ibundanya sesat. Tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena sering terus dimarahi, bukannya diarahkan atau dinasihati, akhirnya dalam keadaan kesal, anak itu tega membunuh orang tuanya. Membunuhnya pakai apa tuh baik misalnya? Pakai jalan campur. Kepada ibundanya cinta dengan teganya membunuh bundanya dengan gagang. Kasus kedua, anak perempuan tusuk ayah kandung hingga tewas karena disuruh sholat. Disuruh sholat itu hal yang baik atau betul? Baik. Tapi kalau caranya keliru, prosesnya juga tidak baik, maka meskipun niatnya baik orang tua mengajak anaknya sholat, karena caranya keliru tidak bisa dihakimi, terus kemudian sering mendapatkan hal yang tidak enakan dengan cara-cara yang digunakan oleh bunda tadi, maka bisa jadi akumulasinya jadi itu kesal akhirnya menuju orang tua. Dan nyatanya baik loh ini, ya, nyatanya baik mengajak anak itu sholat, tapi caranya kemudian prosesnya mungkin barangkali keliru dan kemudian tidak bisa ikut orang tua, justru hasilnya seperti ini. Justru anak itu kemudian tidak membunuh dengan baik dan benar. Itu makin 50% ke atas. Jadi kalau kita kumpulkan ini dalam event seperti parking, kemudian kita ada kasus baik, ya kasih kuesioner, maka nanti ketika mengisi kuesioner paling banyak ayah bunda 50% lebih ke atas itu banyak yang belum tahu bagaimana mungkin kita buktinya dengan ya. Kemudian berikutnya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Apalagi kalau yang dua orang tuanya sama-sama bekerja. Nah ini menjadi permasalahan. Karena saking sibuknya, akhirnya waktu yang diluangkan untuk Ananda itu semakin sedikit. Tetapi buruknya lagi, karena waktu bertemunya dengan Ananda sedikit, prosesnya juga keliru.
jadi nggak tahu bagaimana cara mendidik dengan baik, akhirnya tambah lagi masalahnya. Bukan hanya karena kesibukan, tapi caranya juga keliru, tiap waktu yang sedikit tambah parah lagi. Kemudian yang ketiga, kondisi keluarga yang kurang harmonis. Keluarga dalam proses perceraian atau sudah bercerai, gitu ya. Atau misalkan sudah bertahun-tahun tapi kisah tidak bercerai ini, tapi terpisah antara seorang ayah dengan bundanya. Maka biasanya proses pendidikan juga menjadi tidak baik ya. Dan yang mencengangkan yang sekalian, kami pernah melakukan penelitian dengan kaji data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini khusus tentang kekerasan terhadap anak ya. Selama 7 tahun itu dari 2010 sampai 2017 ini 91% dari angka 26.000 sekian itu ternyata anak menjadi korban kekerasan itu di lingkungan keluarga. Korban kekerasan itu mulai dari kekerasan verbal ya, dengan kata-kata, kemudian kekerasan secara fisik ya, dengan ditarik, dijewer, dipukul, fisik ya. Ada juga kekerasan secara psikologis, kemudian tidak ditanya, diteliti gitu ya, tidak pernah dilayani dengan baik dan sebagainya, itu kekerasan secara psikologis. Itu juga ternyata paling banyak yang menjadi korban itu di keluarga, dan pelakunya panjang bisa menebak sendiri ya. Kalau di keluarga kira-kira siapa? Aktor intelektual dari misalkan panjang bisa melihat dan membaca atau menyaksikan langsung mempelajarinya, ini juga bisa ya. Tapi kita itu sekarang sedang dikepung di tengah-tengah dunia yang semakin materialistik, semuanya serba material. Anjingnya kesini mau pakai material mau benar, mau pakai uang mau benar juga. Oke ya, kendaraan butuh ya. Ayah bunda pakai pakaian kesini harus dana juga, itu juga perlu uang, ya kan? Kemudian mungkin sebelumnya harus sarapan dulu dan sebagainya. Pasti kita membutuhkan materi, ya. Nah karena di tengah-tengah zaman yang semakin materialistik ini sekarang, semuanya serba uang, semuanya serba benda. Yang dicari, yang dituju semuanya berkaitan dengan kebendaan. Maka ini kita sembalikan, kalau ayah bunda menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah melalui program unggulan, mari kita setting tidak lari ke sana. Kita bekerja susah payah bukan hanya semata-mata memenuhi nafkah ya, untuk keluarga, tapi semata-mata karena kemudian kita memenuhi tugas dan tanggung jawab ya, sebagai suami, sebagai istri yang itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita usahakan itu menjadi berkah. Karena kalau tujuannya hanya ingin mendapatkan harta, dari satu rumah ingin 2 rumah, dari satu mobil kendaraan ingin 2 bulan berikutnya, perhiasannya sekian gram sampai sekian kilo targetnya. Kalau itu yang dipikirkan, itu yang dituju, maka itulah yang didapatkan. Tapi setelah itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi semua yang kita lakukan termasuk banting tulang mencari nafkah siang malam, kita maknai karena ini semata-mata memenuhi perintah Allah dalam rangka beribadah ya. Supaya apa? Supaya kebahagiaan kita di dunia ini sampai juga nanti akhirat. Kita sama-sama nanti berkumpul di surganya Allah. Karena kebahagiaan yang hakiki ya dari sana. Sekarang kita bangun pagi sama-sama, sholat ke masjid sama-sama, kemudian bersiap nanti ke sekolah dan bekerja. Kalau hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, mubazir. Karena nanti di akhirat itu kita tidak perlu lagi berusaha, susah payah dan sebagainya. Di akhirat kita tinggal mendapatkan hasilnya dan hakiki. Selamanya kita tidak perlu lagi capek berkeringat, tidak perlu lagi berkeluh kesah dan sebagainya, karena di sana sudah tersedia semua. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya ketika kita berkumpul lagi di akhirat di surga dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita masing-masing. Nah, selama di kampus atau di universitas atau di sekolah tidak. Tapi yang dilihat ini, pertama 12% itu adalah kemampuan interpersonal yang baik. Kemampuan interpersonal artinya kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau Anda pintar, selalu juara umum, ikut olimpiade, tapi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, itu sekarang tidak dibutuhkan oleh lembaga, oleh organisasi, oleh perusahaan, oleh instansi, atau oleh siapapun yang kemudian membutuhkan ya, tenaga kerja. Jadi tenaga kerja sekarang orientasinya bukan nilai, bukan hanya selembar sertifikat atau ijazah saja,
Tapi yang dibutuhkan justru ini, kemampuan interpersonal yang baik, kemampuan menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan orang lain, dan itu dilatih. Makanya tadi Pak Bokowi menyampaikan dalam pendekatan keagamaan ada adab dengan sesama teman, adab dengan guru, adab dengan orang tua. Bagaimana menjalin komunikasi dengan guru, dengan mahasiswa, bagaimana dengan orang tua, jelas kan berbeda. Dan itu dibiasakan sehari-hari. Kalau di sini misalkan mengucapkan salam, saling, senyum, sapa, maka di rumah pun sama. Senyum, sapa, saling dibiasakan. Jangan sampai tidak terbiasa. Kok aneh ya? Masih nggak terbiasa sama itu. Kenapa masih biasa? Mengucapkan salam ketika keluar rumah, masuk rumah itu juga biasa. Ketika akan masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam ruangan kamar yang budaya, maka karena usia yang sudah 7 tahun kan masuk SD minimal 7 tahun. Maka melalui pendekatan agama itu wajib ketuk pintu terlebih dahulu. Dan itu harus dibiasakan. Harus izin dulu. Ayah, bunda, kakak, permisi boleh nggak masuk? Barangkali ayah dan bundanya nanti waktu anaknya mau masuk sedang sibuk, sedang ganti pakaian, atau memang punya sedang istirahat, tidak bisa diganti. Maka izin itu perlu, dan itu perlu membiasakan. Nah, kembali ke sini, selain kemampuan internasional yang baik, kemampuan bekerja sama, kemudian memiliki motivasi untuk maju, ya, tinggi, kemudian memiliki tanggung jawab, sampai di sini ada sekali kemampuan memformulasikan dan mengatasi masalah yang baik. Jadi anak-anak jangan sering selalu dibantu, ya kadang di sini itu ya. Jadi kalau anak-anak mengalami kesulitan, termasuk kemarin zamannya pandemi, ini ada data yang mengatakan mahasiswa kami itu ketika melakukan penelitian, ternyata PR itu yang mengerjakan 89% itu orang tua. Di Novotel, saya kan banyak sekali tugas belajar di rumah harus mengerjakan ini. 89% yang mengerjakan orang bukan anak. Pengalaman sedikit tapi keinginan banyak, kemampuan terbaik. Nah maka biasanya di sosial ini gampang sekali emosi. Ayahnya bekerja, ibunya bekerja, suami istri bekerja, tapi sama-sama kerjanya pagi, padahal harus ngantar anaknya 2 ke sekolah, riuh gitu ya. Riuhnya luar biasa, yang satu ke SD, yang satu ke PAUD. Jalannya berjauhan, sama-sama ternyata berangkatnya pagi dan terjebak macet. Wah sudah, kendaraan itu jadi paduan suara yang tidak harmonis ya, saling bersuara, gara-gara ini, gara-gara itu dan sebagainya. Nah, makanya yang dewasa awal biasanya kondisi psikologisnya masih labil. Tapi yang usianya 31 tahun sampai 50 tahun itu relatif lebih stabil. Saya katakan relatif karena tergantung individunya masing-masing. Biasanya sudah mulai perlahan atau berbicara, sudah tergesa-gesa, kemudian sudah mulai terarah, pengalaman sudah mulai cukup karena banyak pengalaman yang didapatkan. Tidak bisa memprioritaskan antara kredit panci atau kredit mobil. Ya, panci dulu ya, mobil. Langsung. Jadi kalau usah lagi, masih boleh masih ya, masih nanti ingat yang terakhir, ya jangan lupa, karena yang terakhirnya kata-katanya lupa. Jadi teknik seperti itu dengan juga ya. Islam kita mulai langsung coba yang mulai nanti sampai ke 7 kalinya. Jadi jangan melakukan besar dulu baru di sekali. Semoga efektif ya. Karena saat pertama belum dapat. Saat pertama penuhi dulu sebelum jam 8 harus sudah istirahat. Ya, kalau sudah biasa jam 8 istirahat baru gunakan teknik disugesti sebelum tidur, disugesti dengan kalimat satu kalimat saja sederhana. Begitu bunda ketuk, begitu bunda lulus, abaya lulus, langsung dan insya Allah nanti begitu 2 hari ketiga sampai seminggu ada rasanya. Refleksi dengan begitu diberikan dengan kita seperti ini, anda langsung ya. Kemudian syarat yang ketiga supaya anda itu kemudian bisa bangun dengan cepat. Lampu kamarnya dimatikan. Sudah ada yang kamar tidur ada dimatikan, ada di sini. Salah ya. Jangan memakai lampu yang kecil itu tetap ada cahaya. Jadi matikan kok. Semakin tidak ada cahaya akan semakin berkualitas tinggi. Jadi begitu lampu dinyalakan, apalagi kalau sugestinya gitu, begitu lampu dinyalakan langsung bangun. Nanti rasakan juga. Begitu lampu dinyalakan seperti langsung bangun. Tidak perlu lagi ya Bu,
Oke. Coba ya nanti coba di rumah tidurnya jam 8 itu bisa sendiri ya. Karena yang udah bisa masuk sinetron sampai jam 9 gitu ya. Anaknya bisa disertakan, ini perjuangan luar biasa untuk mengkondisikan anak-anaknya supaya tidur. Supaya anak-anak tidur, ya biasa lihat. Kalau sulit pelaksanaan nggak apa-apa, sehari 2 hari. Dan ada ini triknya supaya anak tidur, anak tidur dulu. Soal nanti ayah bunda masih ada pekerjaan bangun lagi jam 9 dan 10 itu lain lagi. Ayah juga lain hal. Jadi kalau mau anaknya tidur jam berapa, ayah bunda tidur dulu. Sama halnya anak-anak di PAUD, kalau di playgroup atau di TK ada tidur siang, maka ustazahnya itu harus tidur dulu. Jadi contoh, semua ditutup, jendela ditutup, kemudian ditutup, tidur ditutup, kemudian anak diminta tidur, tidak ada beraktivitas, ustazah tidur. Itu efektif. Sama halnya dengan ayah bunda, kalau meminta anaknya tidur jam berapa, maka ayah bunda tidur dulu. Kasih contoh ketika anak tidur, maka insya Allah putra-putrinya juga akan tidur, apalagi lampunya dimatikan. Kalau dimatikan mau ngobrol sama siapa, mau beraktivitas apa, kan tidak ada ya. Maka insya Allah nanti jam berapa bisa tidur dengan dia. Jadi kita berapa bisa tidur. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah ada tahapan yang benar sekalian. Jadi mendidik anak yang masih kecil, yang kemudian tumbuh menjadi anak remaja, sampai kemudian dewasa itu tahapannya beda-beda. Bapak Ustaz Kowi menyampaikan hati-hati adalah pada saat nanti Anda memasuki usia puber, usia 12-13 tahun, sebelum itu sudah ada pembekalan sex education. Nah, pembekalan bagaimana anak-anak itu dibekali supaya siap masuk ke usia pubernya. Jangan sampai dia mencari di media sosial apa itu menstruasi, mengapa menstruasi, mengapa bentuk tubuh saya kok berubah, kok mengapa tubuh ini tubuh dan sebagainya. Jadi jangan sampai Anda penasaran, tapi rasa penasaran itu didapatkan dari media sosial. Harus dari kita sendiri sebagai orang tuanya, karena yang paling dekat, yang tahu bagaimana kondisi perkembangan tubuh anak itu adalah kita, maka kita lah yang harus bertanggung jawab, bukan gurunya, bukan ustaznya. Ya. Nah, tahapan pendidikan itu dimulai dari yang pertama ketika 0 sampai 6 tahun, begitu dilahirkan sampai 6 tahun. Ini sebetulnya anak usia ini ya, usia tingkat ke bawah. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua itu cukup mengenalkan stimulasi atau merasa. Biar anak-anak itu nggak perlu diceramani, nggak perlu diperintah, karena diperintah diajak secara apapun kalau kita memberikan contoh dan mengenalkan tidak bisa. Jadi tugas kita itu hanya mengenalkan saja. Makanya anak-anak PAUD tidak ada pembelajaran akademik dan sekolahnya tidak disebut sekolah formal ya, karena tidak boleh diajarkan akademik terlalu serius, tapi dikenalkan lewat kegiatan bermain. Ayo kita melakukan kegiatan bermain ini. Tapi di dalam kegiatan bermain itu ada unsur pembelajaran. Ya. Jadi kalau kita mau mengajak anak-anak yang di bawah usia 4 tahun seperti adik ini nggak perlu panjang lebar ngomongin itu ya, cukup dikenalkan stimulasi aja. Nah, supaya tujuannya anak itu bisa meniru dan kemudian mencoba sendiri. Sholat juga sama. Ya. Cukup kita kenalkan terus setiap hari 5 waktu, diajak ke masjid gitu ya, perlahan. Mau niru alhamdulillah, kalau niru ayo terus.